Mabes Polri kah atau di Polda Sulsel. Gitu dong. Nah, atau kamu ke Makassar tuh. Katanya kau ke Makassar, kamu ke Maros. Kenapa nggak sampaikan di bandara, aku di Makassar, pingin ketemu dengan Bang Suma. Gitu dong. Kamu di mana, aku datang. Kita ngobrol, ngopi. Jangan pulang dari Maros baru aku datang di kampungmu loh, tak ada yang kenal kamu loh. Nah, memang saya tidak ada yang kenal. Namanya malaikat. Mana ada orang tahu malaikat itu bukan di bumi, dipijak di langit. Aku dikenalnya di langit, Dosma. Bukan dari kantor ke kantor, aku dikenalnya enggak. Jadi kalau Anda ke Makassar lagi, sebelum berangkat kamu info, saya ke Makassar OTW. Nanti di Makassar kalau niatmu mau jumpa, kita ketemu. Saya datang sendiri. Nah, kau kumpullah teman-temanmu yang ada di Makassar ini. Ada dari persatuan-kesatuan apa, ajak mereka kemudian kumpul dari persatuan apakah, gereja Toraja kah atau gereja Batak, kumpul undang Bang Suma. Wallahi saya datang sendiri loh. Sendiri. Nah, kau ke Makassar lah. Di mana kita mau ketemu ngopi? Mau ke Polda? Saya antar ke Polda atau saya teleponkan Kapoldanya. Kanda ada yang mau ketemu. Saya antar ke ruangan langsung. Saya antar. Kalau kamu datang ke Makassar, mau ketemu di mana? Pengadilan negeri, saya antar. Ke kantor wali kota, saya antar. Kau mau kemana? Mau ketemu di mana? Gubernur? Ya, saya juga punya link di sana. Kita ketemu. Di mana terserahmu lah. Daripada kau bikin gaduh sana sini, saya di Makassar, saya di Maros, cari namamu. Iya, orang terkenalnya di langit, kau carinya di bumi. Kan itu bahlul namanya. Kau udah percaya kalau saya terkenalnya di langit? Kau cari malaikat maut, kau ketemu sama dia. Kau tanya sama dia. Pasti kau bilang, pasti malaikat mautnya bilang, iya saya kawan itu, saya temanan. Apa yang kau cari-cari saya di Maros, di mana di Maros? Jadi nggak usah terlalu lebay kali lah nakut-nakutin orang. Ada lagi 1 orang, 2 orang lagi sementara di proses. Alamak, udah laporin aja semuanya. Biar kau hebat, merasa hebat. Laporin, udah tunggu aja panggilanmu. Kau lah yang dilaporin. Itu kok kan. Dia mendengar, Bang. Biarin. Dia lagi mendengar pakai akun fake. Dia pikir kita nggak tahu akun fake dia, Bang. Udah, tunggu Dia lagi mendengar ini, panggilanmu. saya periksa. Nah, tunggulah panggilanmu. Kau lah yang akan diproses dalam waktu dekat ini. Sendel lo. Tapi begini, Bang, yang saya pikirkan begini, Bang. Nah, tadi kan udah ada beberapa apa dengan saudara-saudara yang lain kan. Seandainya ini kami sempat bilang gini, seandainya Bang Zuma dipanggil, saya yakin nanti yang akan datang ke Polda itu orang-orang penting pula yang nanti sampai Poldanya aja kaget sendiri, Bang. Ini yang datang ke orang-orang penting ini, katanya kan. Aduh, seperti yang abang bilang itu, si ini, si itu, si ini, si itu. Masya Allah, saya bilang. Ini sempat kami obrolkan tadi, Bang, di belakang tadi kan. Bahaya nih kalau sempat Bang Zuma yang dipanggil, orang-orang penting nanti yang datang. Apa dibilang Polda itu? Kalian bawalah pergi nih orangnya. Tidak cocok sama saya kasusnya ini, katanya kayak gitu, Bang. Itu ada salah satu yang bilang kayak gitu, Bang. Orang yang ada di dalam juga tidak perlu diapakan kan. Itu kalau sempat nanti Aki Juma masuk sini, saya yakin Poldanya terduduk diam saja itu. Dia bilang, ini penyidik bagaimana ini? Kalian tidak bekerja dengan baik ini. Kenapa orang kayak begini yang datang, yang backup dia semua seperti ini katanya. Jadi itulah, hati-hati aja lah Dosma. Betul yang dibilang abangku ini. Lanjut Bang. Ya, saya kira gitu Dinda Faruk. Seperti yang diajarkan agama kita ini kan agama Islam, kita ini penganut agama Islam. Islam itu didirikan dengan jihad kan gitu ya. Ketika kita menyadari berdirinya Islam karena jihad, karena berjuang, maka kita memeluk agama ini karena perjuangan.
perjuangan, meninggalkan keluarga, meninggalkan segala-galanya. Ketika ada yang kemudian mencolek keyakinan akidah kita, ya jawabannya cuma satu, merdeka atau jihad, merdeka atau syahid, kan cuma itu, hanya itu. Kalaupun kita harus mati, syahid. Kalaupun kita harus perang, jihad, ya kan, harus merdeka, nggak bisa tidak. Jadi ancaman-ancaman kayak begitu itu basi, ancaman kayak gitu. Jadi kalau ada orang ancam-ancam, ya itu basi lah, aku bilang kayak gitu. Nggak ada yang bisa ditakutin. Karena setahu saya nih ya, Ayo Manyak, kita mandi ke Manyak. Saya buka nih. buka Manyak ay. Kasih Manyak mandi. Di atas kepala ikan lagi. Profesor Lord, mute-nya terbuka, Prof. Setahu saya nih ya, saya bicara sama dinding rumah yang ada. Saya tanya, dinding rumah, masihkah anak itu kuat? Apa kata dinding rumahku? Tenangkan dia bang. Sekarang ini orang-orang yang tadinya dekat sama dia sudah lari satu persatu, sudah meninggalkan dia. Agama perang saudara antara agama Islam dan Kristen. Bahkan itu terjadi membunuh satu sama lain yang notabene itu ada keluarganya sendiri. Itu. Jadi jangan sampai Medan ini terjadi pecah kembali seperti kejadian Ambon masa yang silam. Gitu. Karena terus terang saja di sini alat negara sebagai aparatur pemerintah dan apalagi pihak penegakan kepolisian dan tentaranya sebagai benteng NKRI itu juga sangat menjaga, sangat menginginkan perdamaian di Indonesia. Jadi jangan sampai ada salah satu pihak dan pihak lainnya yang itu membuat suatu api gitu loh. Itu aja sih pesan saya. Oke. Oke, Abang Ben, nanti ditanggapin. Aku tanggapi boleh Saya jangan dulu ditanggapin, gak usah dulu. Ya, silakan Abangku Bang Dio kalau mau ditanggapi Bang. Ya, aku sedikit aja nih. Sebenarnya bagus ya ininya. Cuman agak lucu aja aku dengar Bang Ben ini. Abang bawa kasus Ambon. Yang paling pertama memicu sumbu kericuhan itu orang Kristen, Bang. Bukan umat Islam. Kalau abang mengatakan jangan sampai pecah di Medan, kami nggak takut bang. Abang mau di Medan kek, mau di mana kek. Kalau kalian yang duluan pecahkan sumbu, kami ladenin bang. Jadi abang cocoknya ngomongin ke Dosma itu. Kalian dalam kitab kalian itulah yang paling pertama yang membakar sumbu perpecahan itu. Dalam kitab kalian itu nama Tuhan yang kami sembah itu kalian pakai, kalian katakan punya anak dan segala macamnya. Itu yang menyebab sumbu perpecahan itu. Nah, sekarang begini. Inilah, makanya, sebentar. Oke, sebentar. siap. Anda berbicara, saya diam. Siap. Makanya kami di sini berdiskusi, kawan-kawan apologet di sini berdiskusi, mengajak itu untuk dirubah itu. Apakah kalian sanggup dan mau merubah hal itu? Jangan pakai istilah-istilah Islam, nama Tuhan yang kami sembah. Itu dihinakan sedemikian rupa dalam kitab abang. Abang pernah baca kitab abang nggak? Sudah. Itulah kami ada hadir di sini untuk berdiskusi tentang hal itu. Kalau kalian mau main lapor-lapor saudara-saudara kami siap, laporkan. Mana Dosma, laporan Dosma, coba mana? Kita tunggu dari kemarin-kemarin mana, nggak masuk dia. Tertahan terus laporannya mana? Nggak pernah bang. Islam, abang nggak usah mengajarkan kami umat Islam bertoleransi bang. Agama Islam adalah agama yang paling toleran. Tak ada satupun agama di satu negeri di mana Islam berkembang, maka pasti umat-umat selain Islam itu akan hidup damai dan tenang. Itu prinsipnya bang. Dari dulu sampai sekarang kita jaga itu. Kita sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia menjaga itu. Tapi kalau dipecahkan, disulut api perpecahan itu, kami bukan umat Islam yang ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, bukan. Kami agama jihad bang, jangan main-main bang. Makanya coba kalian membenahi itu. Dari teman-teman Kristen tuh benahi dulu itu. Bukan malah ke kami. Begitu bang.
Jadi kalau abang mau bawa kasus Ambon, coba abang cek dulu deh. Abang tahunnya aja kejadiannya kapan abang nggak tahu. Oke, boleh saya tanggapin? Silahkan. Oke, kalau bicara mengenai kitab, kitab itu kan sudah ada sejak dulu, ya. Itu menjadi kitab pengajaran kami bagi umat Kristen. Itu loh. Kalau bagi saya sebagai penganut Kristen, yang saya imani itu Alkitab. Andainya seandainya pun saya pun Muslim, yang saya imani itu adalah Al-Quran. Kan begitu. Terjemahan Bibelmu loh bang, terjemahan Bibelmu bang. Aku nggak bahas Alkitab apal hentak kau ngomong itu. Nah, Terjemahan sekarang kan Bibelmu. bagaimana Terjemahan Bibelmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana cara kita mendalami kitab kita Waalaikumsalam sendiri, warahmatullahi bukan Ben, menjelekkan kitab yang lain gitu loh. Pak Ben. Ya, siap. Anda ini bagaimana? Anda jangan tidak mau pura-pura. koreksi diri. Justru Anda jangan- karena di terjemahan Bibel Anda itulah biang keroknya. Kalau Sabar, itu sabar, dihapus, itu dihilangkan, maka kami pun diam. Kalian Sabar, yang sabar, pertama kali itu. Sabar. Jadi jangan kau bahas kembali ke Alkitab entah apalah kau bilang tadi itu. Jadi Sebentar, Bang. maksudnya Yang kita Alkitab bahas dihilangkan adalah begitu. terjemahan Bibelmu. Gini Bang Dio, dia nggak sampai ke situ Bang Dio, karena dia nggak pernah ikut diskusi seperti ini. Bukan, karena Nggak sampai. saya terus terang aja, saya kerja di perusahaan syariah yang notabene Ya, kan kerja sebentar saya dulu, Bang Muslim Kiki. semua. Sebentar, Tapi biar satu-satu kita. teman saya Muslim Ya, tidak sebentar tidak dulu, sama Bang Ben. pemikiran sama Bang kayak Ben, seperti yang sebentar kalian Muslim dulu, itu. sebentar. Anda bekerja di mana saja itu terserah Anda. Kalau Anda mempunyai 10.000 pun saudara Saya di Bang- saudara Muslim, Di bank syariah. sebentar, saya lagi ngomong. Iya, itu nggak urusan kami. Anda mau kerja di mana? Di pondok pesantren pun Anda kerja, nggak urusan saya. Maksudnya tuh, ya. Nah, Anda pelajari dulu kitab Anda lah. Jangan di sini asal berkoar lah. Kalian nerjemahkan ini dari bahasa apa gitu loh. Jangan kita ribut di sini. Maksudnya jangan kau mempertunjukkan apamu, kebelaan kau kepada kitabmu. Sementara kitabmu nggak tahu sebenarnya terjemahannya itu udah benar apa enggak. Itu maksudnya. Berarti Boleh pesan sedikit, Bunda? Bunda pesan Nora, saya boleh tidak kalian dengarkan. Sikap saling, saya hanya memberi pesan. Marilah kita saling Dah. menjaga. Sudah, sabar. Silakan Bang sedikit. Visi, biar gantian yang lain. Ya, silakan. Ben, Anda jangan pura-pura so manis. Anda DM saya mau memotong leher saya, kan? Betul. Ah. Bisa saya screenshot, tapi kenapa saya potong selera Anda? Karena apa? Coba. Anda mend-DM saya, itu ya. ajaranmu, toh? Anda mengirim Nah. kalau Apa? patung Tuhan Yesus dengan gambar kontol. Gimana itu saya kan tidak marah? Nah, itu kan gambar- Itu keyakinan saya. Nah, Saya ini kalau manusia gambarnya juga memang punya begitu. rasa benci dan dengki dan punya rasa kasih. Gambarnya Sama seperti memang Anda, begitu. Kan kau yang manusia. duluan. Tidak ada yang Kau- bersikap dewa di sini. Kau bilang saya pengecut, kau DM Tidak duluan ada yang saya. manusia Ada setengah screenshotnya. dewa di Kau sini. duluan. Kau yang duluan. Kau di sini pura-pura baik kau di sini. Pada DM kurang ajar. Bahkan saya tunggu kau datang. Karena Anda sudah menghina tunggu saya. datang, kau Sherlock saya depan rumahmu. Kau goblok. Coba cari tempat aman kita dua. Kau pikir saya takut? Saya sama seperti Anda. Kau Anda DM punya rasa saya, benci, saya juga punya rasa kau benci. DM Itu saya, saja. Cari tempat yang netral. Jangan depan rumahmu Oke. kau kirim sama saya. Kau Tidak ada manusia Bang setengah Visi, dewa di izin Bang Visi, dunia sebentar, ini. Sebentar. Izin Bang Bagi Visi, yang Saya sebentar. bisa baik, bisa kejam. Itu saja. Ya, oke. Itu. Barusan Anda mengajak kami untuk berbaik-baik hati gitu loh. Lucu, sementara Anda tidak tahu kenapa umat muslim begitu marah. Karena apa? Penghujatan dari Kristen ini sangat mengerikan. Bunda Nora, bentar saya boleh ngomong Oke. nggak sama si Ben? Bukan, karena saya di DM. Saya di DM. Udah, diam dulu Udah Bang cerita Ben. DM Bang Ben, nanti. diam dulu. Kamu ngomong tadi masalah Medan jangan seperti Ambon. Ini putra Medan asli ya, putra Medan asli. Kami cukup bertoleransi, jangan Diam, kamu bilang kamu gitu. jangan apa? Medan itu bukan Batak ya, Medan itu Melayu. Saya jelaskan. Oke, Sebentar, siap, saya saya dengarkan. tunjukkan. Siap, silakan. Jangan Sebentar. kau bilang itu seperti Ambon. Saya nggak suka. Sampai sekarang Medan itu gak ada gejolak apa-apa. Malah Kristen yang suka-suka buat laporan pertama. Ya, Kristen yang buat laporan pertama. Tapi laporan kalian nggak dapat diterima. Karena nggak ada sesuai dengan penghujatan.
Malah di Kristen yang menghujat, di Dengar Kristen dulu. yang menghujat. Oke, Ingat ya. lanjut. Siap, Makanya lanjut. laporan diterima. Bukan, Anda marah karena izin Bang Kiki. Jangan Izin sedikit bilang-bilang Bang seperti Kiki. Ambon. Saya sendiri bilang Medan seperti Ambon ya. Ya, Ya, oke, izin Bang Kiki ya. Iya Bunda. Diam dulu, besok sebentar ya. Jadi dia kemarin ini dia komen di live-nya Bang Zuma. Dia bilang Bang Zuma apa penghujat apa semua. Jadi saya komen. Dia DM saya mau culit leher saya. oh Bajingan. bukan. Saya komen di kalau nggak salah bukan di Bang Zuma, Iya, di live-nya Bang Zuma. Bukan, Kau komen Bang, macam-macam kan? di Itu Boris ajaran Tumorang. Kasimu, kau bilang. Di Boris Tumorang bukan. Moras Di Nadia Situmorang. Iya, Nadia Situmorang atau Moras Situmorang. Karena apa? Agak menjudutkan dan menjelekkan Tuhan saya, makanya saya komen. Bung, Itu saja. Itu diskusi, Bung. Itu diskusi. Kau ancam saya. Boleh. Itu beda, ranah yang berbeda itu. Diskusi, tapi kan tidak berarti istilahnya itu menghina, menyinggung gitu loh. Ya Yang kan? menghina Tertulis menyinggung di itu situ. yang mana? Kalau tertulis, Dan Sebentar Abangku, dan yang sebentar kedua, Abangku. Yang menghina menyinggung yang mana? Yang menghina menyinggung yang mana? Ya contohnya kayak yang kasus Ratu Entok itu, Tuhan Yesus gondrong itu dibilang, ya kan? Cukurlah rambutmu itu, katanya kan begitu. Itu memang ya gambar Yesus. Saya tanya, itu emang gambar Yesus. Di HP itu kan sudah di-spill. Di HP jelas, anak kecil pun tahu kok. Anak sekolah minggu pun tahu itu gambar siapa. Kan Bukan itu begitu. gambar Yesus. Ya itu gambar Yesus. Ada kok kalau tentang VT-nya, itu. Oke, spill-nya. Bang Ben, Itu loh. kalau Pasti itu gambar persoalan hukum. Yesus. Dengar dulu Bang Ben, Bang Kiki, kalau persoalan hukum tentang persoalan hukumnya Ento udah nggak usah dibahas itu. Ya karena sudah dilanjutkan sama-sama, sudah ditangani oleh pihak hukum. Ya, Biar sudah. nanti pengadilan yang membuktikan itu gambar Yesus Ya. atau bukan. Ya. Gak usah kita bicarakan itu di sini. Sekarang Oke. gini, Bang Ben, ini kan roomnya diskusi ya Bangku. Ya. Oke, jika abang mau berdiskusi, oke kita izinkan abang mau bertanya. Setelah itu, jika memang abang jika abang berkenan untuk ditanya, maka kami akan bertanya. Jika abang tidak berkenan untuk ditanya, setelah bertanya silakan Anda turun. Gimana? Ya, saya sih cuma berpesan itu aja. Marilah Ya, kita bentar, saling bentar, Bang menjaga Faruk. sikap Bang Faruk, toleransi. bentar, Bang Faruk. Itu Nggak, saja. begini, kok. Ben. Apakah saya Sebentar, salah? Ben. Kan Tadi kau enggak sebentar. Kau di sini mau jadi duta damai tapi perilakumu enggak cocok gitu loh. Makanya saya ingatkan tadi. perilaku yang mana? Ketika ya itu DM ke psikopat tadi yang dijelaskan sebentar. Ada juga kok, ada mau saya japri. Psikopat juga menghina Tuhan saya. Ada screenshotannya. Sebentar, dengarkan dulu. Silakan, kau tunjukkan gambar itu. Silakan kau tunjukkan. Makanya tadi saya katakan, Siap. nama Tuhan yang kami sembah, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafaz Allah itu dalam terjemahan Bible Anda itu ada. Itu yang kami permasalahkan, Bang. Ketika kau tidak suka Tuhan Yesusmu dihina, Tuhan Yesusmu direndahkan dan segala macamnya, kami pun begitu. Nama Allah yang kami sembah itu dalam Biblemu punya anak lah, punya ini segala macam. Kalian rendahkan dan hinakan. Tapi apa ada di VT Itu saya yang kami nggak suka. menghina Allah? Tidak, saya menghargai agama kalian kok. Saya Bukan menghargai kau, makanya tadi kita cari akar kalian. permasalahannya. Gitu loh. Kedamaian itu akan kita dapatkan kalau kita tahu akar permasalahannya di mana. Itu yang saya maksudkan tadi. Tapi Anda nggak ngeh dari tadi. Anda paham nggak sih? Anda tadi tidak suka kalau Tuhan Anda dihina, direndahkan. Oke, Betul. sepakat. Sama kami juga begitu, Bang. Iya sama Makanya kita. kami dengar dulu dong. Makanya kami menyarankan LAI menghapus lafaz Allah itu dalam terjemahan mereka. Karena itu yang menjadi pusat acuan umat Kristiani di Indonesia ini. Di tempat lain nggak ada, di Amerika, di Australia nggak ada Tuhannya. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, dia jawab Allah, nggak ada. Ya kalau kayak gitu buatlah surat tertulis ke LAI, kan itu bisa dilakukan, Bang. Gimana? Dari 2016 sudah diprotes LAI ini sampai sekarang nggak goyang-goyang. Gimana Anda ini? Anda ketinggalan berita kah? Kan seperti itu kan bisa jalur birokrasi dulu, diplomasi Nah, itu dulu kan begitu. makanya itulah Ya yang kan? kami lakukan di sini. Itu yang kami lakukan. Sebentar Bang Dio, saya izin sedikit aja ini ya. Tadi dibilang sama siapa Bang Ben? Saya marah karena apa tadi? Tadi dikirim sama Bang PC ini apa? Apa? Gambar Gambar itu, apa?
itu gambar foto, itu gambar Yesus. Bukan saya yang gambar dan bukan kartun, itu asli dari kekristenan sendiri. Yang semua yang telanjang, nah itu gambar dari mereka sendiri. Oke. Dia marah. Oke, diam dulu sebentar, saya belum selesai. Iya. Ada yang mau saya tunjukkan. Ya, Perbuatan kalian. Kalau kamu marah katanya di roomnya Nadia, itu dialog, kamu tidak terima. Itu dialog ya, ini monolog. Saya tunjukkan samamu. Nih, kejamnya jijiknya orang ini. Kristen ini. Monolog nih. Ini diumpamakan wajah Allah kami nih. Ya apa lagi? Ya apa menurutmu? berarti tujukan ke yang bersangkutan, bukan semua Kristen kan? Gigi kau. Ngeles saja kok. Makanya, Gos. Ben. Giliran kayak Ngeles begitu aja kau tunjukkan sama pandinya. yang Kristen. Tapi kau masuk ke roomnya si Nadia Situmorang, tapping-tapping kau tidak enak. Coba Emangnya Nadia Situmorang menunjukkan wajah kayak begitu? screenshot tappingan saya Banyak coba. kali cerita kau. Spill coba. Ada nggak buktinya? Ben, tak cocok kau jadi duta damai kau. Tak cocok jadi duta damai kau. Tak cocok. Kau cermin dulu lah. Cermin diri dulu lah kau. Tak cocok kau jadi duta damai. Nggak Perilakumu bisa. tak sesuai dengan ucapanmu. Kau di sini mengajak kami damai, sedangkan perilakumu tuh bikin rusuh kau. Memang kalau manusia Banyak punya gaya. kebencian Banyak gaya, Kak. Banyak gaya, seperti Kak. kalian lihat itu Bukan ya. kebencian, Banyak kan kau gayamu, kau. karang-karang cerita seolah-olah Banyak baik. gayamu. Sok-sokan kau Memang. datang sini jadi duta damai, bapak kau. Memang otaknya nggak ada orang ini. Pura-pura Sok-sokan kau baik, jadi pura kalah baru bingung. Duta damai, si paling duta damai kau. Ini, saya mau persilakan ini saudara kita. Silakan, Arya. Arya, ketua apa nih? Ketua apa nih dia nih? Ketua Ya. tak jelas ketua apa nih? Silakan. Ya, aku satu aja lah yang pengen ku komentari. Yang tadi banyak yang merasa paling ayo perang. Jadi yang mau ku sampaikan tuh begini. Yang pertama, kalau kau nggak punya ilmu, kalian pun siapapun itu, kalau nggak punya ilmu, nggak usah sosok ajak debat ke orang. Yang ada kalian menista agama orang. Yang ketiga, kalau udah dilaporkan kayak gini, ya jangan sosok ngajak perang segala macam. Tunggu dulu Nanti giliran Bang, udah yang terjadi kedua aja perang, belum kau sampaikan, langsung yang ketiga. Yang kedua dulu. sibuk Yang juga pertama si Nora kalau ini, nggak punya suka ilmu. lah. Yang kedua apa? Ini langsung yang ketiga. Cemananya kalian dari HBB ini kayak begini. Katanya Yang pertama kedua. aja belum beres. Harusnya kedua tuh pinter, Bang. Iya. Harusnya kedua pinter, Bang ya. Masa Iya. yang kedua, yang bodoh. pertama langsung lompat yang ketiga? Cemananya? Iya, aku bodoh memang. Ketua apa kau Arya? Ketua apa kau? Hah? Aku ketua tapi 400 orang di bawahku, Bang. Walaupun aku bodoh-bodoh gini juga. Udah, ngomong aja lah, udah lah. Ada, jangan buat Dia malu ketua-ketuaan. ketua. Suka-suka Terus dia mau lah apa Bang Dio, kau? suka-suka dia lah. Terus mau Biarin apa aja kau? Bang Dio. Terus mau apa Enggak, kau? saya yang ngundang dia, Bang Dio. Saya ngundang dia, Boleh silakan. kulanjutkan? Boleh kulanjutkan Ya. tapi ras. Hmm. Ya, biar kulanjutkan. Ya, kurang aja Jadi, kau bilang yang setap mau- piras monyong. Gak ada otak kau. Gak usah ketawa lah kau. Jadi yang Hujat ya, jangan iya, aku mau hujat. jelaskan ini. Jadi kalau yang ngajak-ngajak perang tadi itu jangan nanti pas sudah kejadian sembunyi di bawah meja. Jangan sosok Siapa yang ngajak-ngajak sembunyi? perang segala macam. Ya, Ini aku perkataanmu ya. Siapa namamu? Arya, ini perkataanmu ya. Kau buktikan perkataanmu, apakah nanti ketika nanti terjadi seperti ini kami sembunyi di bawah meja? Aku nggak bilang kalian Setan. dan nggak bilang nggak sebut nama dan nggak sebut siapapun. Yang merasa aja lah tadi yang paling keras segala Arya. macam Setelah kau gitu buat kan. statement. Oh, Arya, iya. buktinya Poso itu masuk kami, lari semua kalian. Paham kau? Siapa yang lari itu, Bang? Yang lari itu siapa? Kau bocorkan. Kau lah. Kau. Terus mau apa Enggak. si Arya ini sebentar teman-teman. Arya kau mau apa kau di sini? Mau apa kau? Mau sok jagoan Aku kau di sini? wakili dari HBB. Hah? Kau ketua HBB Ini. kau mau sok jagoan kau punya 400 Bukan ketua pengikut. dia, bukan ketua dia, Dio. Begini. Bang Arya yang baik hati, Dan Anda tidak kan sombong. mewakili dari juga yang dari HBB ya. Saya Iya, ingin iya. membuat suatu pernyataan, tolong sampaikan kepada Pak Lam Siang ya. Ketika dia membuat suatu VT berstatement bahwa lebih baik kita jangan menistakan agama orang. Marilah kita jangan melakukan lagi debat-debat.
jangan sampai ada penistaan lagi. Tolong sampaikan kepada Pak Lamsiang, bilang sama beliau, Pak, ada penyampaian dari saudara kita Muslim yang bernama Nora Aritonang. Dia mengatakan pada waktu Bapak menjadikan si Logika saksi untuk bersaksi tentang kasus Uniriva, ternyata kita telah membawa seorang laki-laki yang bernama Ahmad Taufik, itu statusnya terlapor. Dia dilaporkan karena menista menginjak kitab suci Bapak sendiri. Sampaikan ya. Umat Islam ya, yang melapor umat Islam sendiri ya. Oke. Jadi kalau Bapak Lamsiang sebagai seorang umat Kristen, kalau Bapak merasa kitab suci Bapak ini tidak berharga, jangan salahkan lagi kalau ada oknum-oknum lain yang akan menginjak kitab suci kalian dan kalian akan mengatakan, ya kami memaafkan. Tolong ya Pak Arya ya. Bisa Pak Saya Arya? sampaikan Bu Nora. Bisa Ya, Bu Nora. tolong. Aku sampaikan pun. Tapi boleh Ya. aku statement terakhir nih, Kos. Nah, statement close-nya ini, boleh kan? Ya, Boleh nggak nih? dan ini yang berikut ini enggak sedikit lagi. Tolong sampaikan juga sama Pak Dosma, kalau bersikap tole-tole, jangan tole di sebelah pihak. Tole Agak kedua ya, Bang. kedua belah pihak. Ya. Bilang sama dia. Toleransi. Tapi yang dilaporkan Islam. Mau menambah lagi laporan dari Ito saya Bang Faruk. Kurang asam dia. Tak ada Jong otaknya dong. itu. Enggak, Jom, kita dong. nggak paham loh Kak. Ini si Arya Oke. nih Toleransi ngapain nih sok-sok keras Dosma itu toleransi bangsa. Mau apa dia di sini? Aku bingung. Aku mau Toleransi apa tapi sih? dia joget-joget di depan gambar Statement terakhir nih, boleh nggak nih? Aku dikasih kesempatan nggak Boleh, nih? Abang-abang yang baik hati dan tidak silakan sombong. kau sebelum kau diserbu kau. Kau di sini Arya aja ini udah pacarnya diserbu begini. Dosma. Iya banyak kali kayaknya sok keras kali pula kau di sini sama kami di sini. Kau di mana ngempatmu? Boleh Masa kau nggak? ngomong di TikTok ya? Nah, sok kau jadi Boleh ketua nggak? tim para saudara buah kau di sini. Mau sok Arya, apa? aku mau nanya nih Arya. Pas statement terakhir. Arya. Banyak kali Gak, cocok Arya, gak gua bisa mau kau nanya. buat statement terakhir kau. Ada pila kemarahan umat muslim. Arya, lihat Arya. kau. Bro Arya, saya tahu bahwasannya Iya, adalah boleh. organisasi masyarakat ya, Iya, LSM bro, ya, bro. LSM HBB ya, LSM Lembaga Swadaya Masyarakat atau Ormas HBB yang mengatakan menjunjung tinggi toleransi. Tetapi pernyataannya menarik ini Arya. HBB Iya, iya. itu bersama-sama Dosma melakukan pelaporan. Pertanyaan saya adalah bagaimana mungkin HBB bisa bersama Dosma pada saat melakukan pelaporan? Ini sesuatu hal yang konyol. Organisasi masyarakat yang disahkan dari Menkumham dan dan Kesbangpol itu sudah melanggar aturan ADRT sendiri. Itu gimana Bang Arya? Kalau seperti itu misalnya Pak Lamsiang bersama dengan Logika, itu artinya sudah melanggar visi misi ADRT dari HBB itu sendiri. Artinya Anda sudah tidak netral, tetapi memihak kepada salah satu golongan. Itu pernyataan kritikan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ku terima. Jadi sebelum statement terakhir, ku jawab dulu sebentar. Menghargai abang itu. Ya, yang pertama, laporan HBB itu hanya ada satu, itu dulu yang pertama ya, hanya Ratu Entok. Yang kedua, ya dalam kasus yang ada kami di Polda mengawal si Logika ataupun bersama dengan Dosma, itu bukan untuk melaporkan, tapi kami mengawal. Nggak perlu dikawal dia, nggak akan disenggol dia. Umat Islam nggak kayak gitu. Gak apa-apa, Bang Kiki, biarkan dulu Bang Kiki, biarkan dulu Bang. Ya lanjut. Ya itu hanya untuk Unang mengawal, Mekel kok. artinya menemani aja. Itu aja yang perlu saya jawab. Kalau Nggak perlu, selanjutnya saya ingat belum berhak. saya bilang samamu, nggak perlu dikawal. Dia di Pekanbaru pun aman-aman aja. Beli kuaci kita yuk bang, masa ngomong aja nggak boleh aku. Beli kuaci yuk Ya, bang. biarin dulu Bang Kiki. Biarin dulu Bang Kiki. Kecil kali kau kuaci kau. Arya. Lanjut cepatlah. Udahlah Nora, aku statement terakhir aja ya, mudah-mudahan didengar. Ya, aku minta kalau memang diizinkan aku statement terakhir aja. Soalnya lagi sama keluarga juga ini. Jadi statement terakhirku untuk kalian, ya,
akan kubongkar siapa pengkhianat dan penghina agamaku. Udah itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Toleransi. Apa kau kalian bilang toleransi tapi joget-joget nyanyi lagu rohani di depan Ka'bah? Bajingan kalian semua. Gambar itu Bunda Nora gambar Yesus itu. Emang betul itu gambar Yesus. Langsung dilaporkan kita depan Ka'bah dia joget-joget. Macam mana lagi itu? Lagu ini lagu kebangsaan orang tuh. Macam mana itu Bunda? Emang orang nih lah suka-sukanya aja. Untuk semua saya pamit dulu ya, untuk semua pamit dulu. Oke. Makasih ya Bang Pisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ketua, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ketua, di bawahnya 400 orang. Terus mau ngapain? Kita sama muslim mau ngapain dia? Mau unjuk kekuatan, mau sok jago di sini. Ketua apa kau? Ketua apa? Ketua makan ketupat. Ketua apa kau? Ketua apa? Ketua makan ketupat. User. Turunkan itu. Aduh, nggak bisa kuturunkan itu. Dia bilang Diskusi aja lah kita, diskusi aja lah. dia bilang berapa Jangan anggotanya? dia apa sok Anggotanya berapa? 400, baru 400 orang di bawahnya katanya. Apa itu isi 400 itu kutu ini? Kutu beras. Banyak kali kayaknya. Datang lagi tuh si Ben gitu, soal jadi duta damai. Tapi perilakunya nggak cocok, mau ngancam-ngancam orang. Gimana gue tengok orang-orang Kristen ini? Bang Baru dilaporkan Disapa juga dulu. Bang Baru. Iya. Bang Baru. Disapa dulu Ferry Rencananya. Rencana. Tenang Bang Baru. Rencana. Satu yang dilaporkan. Percaya dong. Oke, dengarin. Sekarang, kalau kalian sudah percaya Yesus Nabi, Yesus utusan, dan kalian percaya Yesus ucapannya, maka kamu disuruh dibaptis. Kenapa kamu belum dibaptis? Nenekmu kiper. Saya percaya Yesus Nabi Rasul untuk Bani Israel. Baterai 15% juga nih aki-aki. Yesus itu mengaku aku diutus hanya kepada domba. Kami bukan domba. Sekali lagi Juma, kau itu bukan anak kecil bocah lagi. Kalau ngomong sama kamu, kamu sudah mengerti, jangan pura-pura nggak mengerti kamu. Saya justru mengerti. Dengar. Saya ajarin kamu seperti ngajarin si Paruk. Dengar. Jangan kamu Yesus turun level berkata, dari si aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Masa saya nggak percaya? Percaya dong kalau dia itu utusan untuk Bani Kamu Israel. percaya perkataan Yesus? Bukan untuk Bani Kamfret. Mana sih? Kamu percaya kalau Yesus katakan harus dibaptis? Percaya kepada Bani Israel. Kenapa kamu nggak dibaptis? Saya bukan Bani Israel. Mati Mija. Mabuk nih orang, baru selesai mabuk nih orang. Yesus itu diutus. Yesus diutus untuk Bani Israel saja. Laki-laki. Mama lanjut dulu. Enggak framing. Kok Si Juma percaya pertanyaanmu mau udah dibaptis. dijawab ya. Diam dulu. Pertanyaanmu kan udah dijawab. Sekarang saya minta definisi dari kata nabi itu apa? Apa definisi nabi menurut iman kekristenan? Coba jawab dulu itu. Oke. Ya. Dari original teks kata nabi dalam bahasa Ibrani, Hebrew, ya, itu berasal dari kata naba. Naba itu artinya adalah menyampaikan apa yang disampaikan. Loh, kenapa ketawa? Mau dia disampaikan, mau diajarin dari bahasa enggak? Yunani. Loh, kita tahu Ibrani. Yunani loh. Ibrani. Notat
pula yang satu nih. Weh, Pak Pen, kitab kau itu Yunani. Sialan, Saya nggak tanya kitab, kamu nggak tanya kitab. Kamu tidak tanya kitab, Sebentar, yang kamu Bang Filipus. tanya Nabi. Saya Yang kamu minta tanya Nabi, definisi kan? loh. Sekarang begini. Emangnya Yesus itu dengar Pak, dengar dulu. Kitab yang menceritakan Yesus ini perjanjian lama apa perjanjian baru? Saya nggak mengatakan perjanjian baru. Yang kamu tanya adalah Yesus ini adanya di perjanjian lama apa di perjanjian baru? Loh, sebentar, Pak Pen. perjanjian Tadi kan lama, kamu perjanjian dengar baru. dulu. Gini, dengar dulu, Pak Pen. Perjanjian baru itu menceritakan mulai dari kelahiran Yesus sampai kenaikan Yesus. Nah, kok di sini orang dia ngomong orangnya. kau perbaikilah dulu itu jaringanmu, Pak Pen. Begini, Pak Pen. Perjanjian baru menceritakan tentang kenabian Yesus. Nah, pertanyaan saya, apa definisi nabi menurut keimanan Kristen? Karena orang Yahudi itu bukan agama Kristen. Bahasa Ibrani itu bukan bahasanya orang Kristen. Ayo, kenapa live di Jeddah? Terima telepon kau dari Sinora, Bongbong. ini ketahuan kamu, saya bisa dengar. Ketahuan kamu ramu nggak sekolah ya. Dengarin dulu, biar kamu pintar. Saya nggak Makanya sekolah, jangan ikuti tapi Zuma yang saya terus, tambah hadapi bodoh ini- kamu ikutin Zuma. Dia enggak. Kau diamlah kau, jangan terlalu banyak kali apa framingmu. Pak Framing, kau sarjana satu teologi. Aku sekalian ngopi, saya mau PDTH. sekalian ngopi. Iya, terserah Kopi dulu ya. lah. Jadi Pak Pendeta, kita kan membicara tentang kenabian Yesus. Definisi nabi itu apa? Gak usah kok kayak begitu cara pengocokanmu. Ayo, silakan. Gemas banget gua orang lihat pipi lo itu. Aduh. Benar dah. Bodah. Cepatlah. Oh begitu pendeta. Gemas banget gua ngelihat lo, Nora, benar gemas banget gua. Udahlah, cepatlah framing. Hai, siapa yang kain-kain ini? Siapa yang kain-kain? Siapa yang kain-kain ini? Udahlah. Cepat jawab. Jangan Apa arti kain-kain kata ya, nabi? jangan kain. Apa Jadi arti gini, nabi Nora. menurut Kristen? Begini Nora, dengarin ya. Ya. Kalau kamu tanya arti, itu artinya kita masuk kepada definisi. Ketika kamu masuk ke kata definisi, ada definisi secara umum, ada definisi secara etimologi. Nah, ketika kamu masuk kepada definisi etimologi, maka kamu harus masuk kepada pengertian kata jelaskan dasar aja. dari kata. Ya, dengar dulu Nora biar kamu Nabi pintar. artinya ini udah gitu aja loh. Iya, tapi kan kamu harus paham dulu. Nah, ketika kita masuk kepada etimologi, maka kita harus masuk kepada teks kata asal dari kata nabi tersebut. Ya, kalau nabi yang sudah kamu pahami kan secara umum dalam bahasa Indonesia, ya, itu kan kamu bisa temukan. Umumnya kamu udah paham kan namanya nabi itu di dalam bahasa Indonesia kan udah ada kan gitu. Tapi kan kalau kita masuk ke nabi dalam pengertian kalau bahasa Indonesia yang kamu tahu itu sudah ada umumnya. Tapi ketika kita masuk kepada pengertian Dijelaskan dari tadi. Kalau kita masuk. Udah, jabarkan aja apa arti nabi. Susah kita kali. belum masuk kita Nora, belum masuk kita belum masuk. Belum masuk Nora, sabar dulu, sabar. Kamu itu mungkin kalau kita ketemu kamu nggak sabaran nih, pasti dia orangnya nggak sabaran nih si Nora ini. Ayolah bang, cepatlah masuklah bang, pasti begitu kamu. Orang nggak sabaran kelihatan. Ku tanya sama anakku aja. Nabi itu apa artinya? Utusan Allah, tahu dia. Kau masuk ke etimologi, ke grenggeng. Anak saya saja berumur 7 tahun. Nabi itu apa nak? Utusan Allah. Udah selesai. Kau, Pak Pen buat malu aja kau dengan anakku. Astagfirullah.
Ini menurut Nabi itu artinya Tuhan. Makanya Dia kan mau saya bilang kita sama mengakui kamu. kalau arti kata Makanya Nabi kan itu saya artinya bilang Tuhan. sama Kan kamu. goblok di sini. Makanya kan saya bilang sama kamu, Nora. Jangan kain-kain dulu kamu Filipus. Dasar lu si Filipus. Dengar dulu. Makanya kan saya bilang sama Tolongnya kamu, pendeta Nora. yang terhormat ini, dia mau memaksakan kata Nabi itu Makanya kan sebagai saya bilang Tuhan sama gitu, kamu, Bang. Nora. Dengarin dulu, Nora. Nora. Lekok. Loh, nggak paham ini orang. Makin bodoh lagi ilmu dia. kau framing, ilmu kau udah dikalahkan sama anak saya. Saya tanya aja, Nabi apa artinya anak utusan Allah? Udah selesai. Mana Kau ada Nabi di dalam apa? kamus Nabi utusan Allah? Mana ada Nabi di kamus adalah utusan Allah? Aduh, Nora, kalau saya ngikutin kayak gini, saya tambah bodoh. Saya kalau begini. Udah, jangan. Udah gini, tolong. katanya Tolong. dosen. Gini, Pak dosen. Integritas seorang dosen adalah mengajari kan begitu, bukan menyesatkan. Kalau ditanya tentang definisi umum Nabi ya minimal dijelaskan. Tuh ya. Oke, mahasiswanya yang ngomong sekarang, dengarkan. Nabi secara Tentu, umum sebagai adalah dosen. Sebentar. Secara umum Nabi adalah seorang yang dianggap memiliki hubungan khusus dengan Tuhan dan ditugaskan untuk menyampaikan pesan atau ajaran kepada umat manusia. Itu definisi umumnya. Ini bagaimana Pak framing ini? Katanya dosen masa begini? Oke, begitu ya Pak dosen. Minimal kita ada di udara ini sosial bermedia ini. Ya kalau Tambah untuk lagi diskusi mahasiswa tentang saya. agama. Tambah lagi mahasiswa saya Kang Dito. Tambah lagi mahasiswa saya Kang Dito. Ya. Ya gimana mau nganggap dosennya sementara ditanya jawabannya muter-muter kemana-mana. Iya, memang kalau di kelas dosen apalagi di S2 kita nggak boleh seperti menjawab anak TK, anak SD, nggak boleh. Karena di dalam level dosen atau S2 itu kita harus kreatif mengembangkan cara berpikir yang luas, prinsipil, magnetis dan luas. Jadi harus memiliki luas pemahaman-pemahaman seperti itu. Nah, sekarang coba kalau jelaskan. saya hanya menjelaskan Gini. kalau Coba saya nanti tunjukkan keilmuannya Pak dosen. Di dalam kekristenan itu istilah eksoteris dan isoteris. Silakan. apa? Eksoteris dan isoteris di dalam kekristenan. Silakan. Eksetoris dan isoteris. Isoteris. Begini. Nah, jadi kalau yang disebut dengan kata eksetoris itu terdiri dari dua suku kata. Ya. Yaitu berasal dari kata ex dan stories. Ya. Berarti kalau kita mau memahami sebuah kata eksetoris, kamu harus mengeluarkan histori-histori yang ada pada apa yang kamu pahami dari dasar ilmiah tersebut secara ilmiah. Nah, kamu harus keluarkan. Yang kedua apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kok putus-putus ya? Udah ngomong aja udah didengerin. Apalah tadi yang diomongin aku juga nggak ngerti. Coba diulang. Ya Allah Gusti. Apa? Aduh naik lagi ya Allah Gusti. Halo, kok putus-putus? Ditungguin pula, nggak ada pula apa yang dibicarakan. Jadi jangan-jangan dosen tua ini. Jadi
yang disebut dengan eksetoris ya, yang ada saya paham selama ini ekspositori, bukan eksetoris. Mate bija. Ekspositori itu adalah salah satu metode dalam ilmu pedagogi, Pak dosen. Ini ada mahasiswamu nih. Pak dosen, ekspositori, tekstual dan konteks. Ekspositori itu adalah istilah dalam ilmu pedagogi. Iya. Makanya saya mau jelas. Makanya saya mau ekspositori, ingat dalam prinsip pedagogi, dengar dulu, saya sudah sabar dari tadi lihat kebodohanmu. Ya, dalam istilah pedagogi atau ilmu khotbah atau ilmu speech, ya, maka ada 3 konteks dalam berbicara di depan umum. Yang pertama tekstual, kemudian yang kedua adalah ekspositori, dan yang ketiga adalah topik. Itu istilah dalam ilmu pedagogi. Kok kau bilang pula ekspositori pula? Ngengek lu. Dosen macam apa itu ini? bukan dalam pedagogi. Itu bukan dalam teori pedagogik. Salah kamu. Itu adalah saat kita dalam hal berkhotbah. Ya, ekspositori. Lah, ilmu khotbah apa namanya? Ilmu khotbah apa namanya? Ekspositori namanya kalau bukan pedagogi. Dengar dulu, Teman-teman, coba Anda di sini klik di Google, cari